Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Pinse dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan Konseling kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan sosiologi, perbedaan status sosial, dan paradigma sosiologi. Tugas ini diberikan oleh Bapak Wira Hadikusuma sebagai tugas ujian akhir semester atau UAS. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruh bagi kehidupan manusia. Istilah sosiologi ini pertama kali digunakan oleh Auguste Comte dan kemudian diperluas menjadi suatu disiplin oleh Emile Durkheim. Perkembangan sosiologi sebagai ilmu terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama adalah abad pertengahan, kedua yaitu masa abad Renaissance, masa sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat dengan menggunakan metode ilmiah dari keilmuan lainnya. Sosiologi memiliki objek kajian yang jelas dan dapat diselidiki melalui metode ilmiah. Pada awalnya, sosiologi disebut dengan filsafat sosial karena masih dianggap sebagai ilmu yang bernaung di dalam filsafat. Materi yang dibahas pun tidak dapat dikatakan sebagai ilmu sosiologi seperti yang kita kenal sekarang. Sebab pada saat itu materi filsafat sosial masih mengandung unsur etika yang membahas tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu, sedangkan sosiologi yang berkembang saat ini merupakan ilmu yang membicarakan bagaimana kenyataan yang ada dalam masyarakat. Hakikat dan tujuan mempelajari sosiologi. Sosiologi adalah ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pasti, karena yang dipelajari adalah gejala-gejala masyarakat. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan murni, dan dalam perkembangannya sosiologi menjadi ilmu pengetahuan terapan. Sosiologi ini bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola-pola umum serta mencari prinsip-prinsip dan dasar hukum-hukum umum dari interaksi manusia, sifat, hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat manusia. Adapun sikap masyarakat terhadap perbedaan status sosial dalam masyarakat. Sikap masyarakat terhadap perbedaan status sosial pasti berbeda-beda. Ada yang menerima dan saling menghormati, ada juga yang saling mencemooh. Seharusnya sikap masyarakat terhadap perbedaan adalah saling menghormati, saling menghargai, menerima perbedaan, menjaga keutuhan dan kesatuan, tetap saling membantu saat membutuhkan dalam hal positif. Toleransi keberagaman masyarakat menjadi keniscayaan di Indonesia yang majemuk dan terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Toleransi adalah sifat atau sikap toleran manusia untuk saling menghormati dan saling menghargai, baik antar individu maupun antar kelompok di masyarakat. Terakhir, pengertian paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi ini merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Istilah paradigma awal munculnya diperkenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962. Paradigma merupakan suatu pandangan pokok yang mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Secara sederhana, paradigma juga dipahami sebagai cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. Paradigma terdiri menjadi 3, yaitu paradigma sosial, paradigma definisi sosial,
dan yang terakhir paradigma perilaku sosial. Baiklah, itulah hasil penyampaian atau penjelasan saya mengenai materi kita pada hari ini yang berjudul pengertian sosiologi, tujuan mempelajari sosiologi, perbedaan status sosial, dan paradigma sosiologi. Jikalau saya ada salah kata dalam penjelasan tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.